Sebelum memberi renungan, saya mau buat ilustrasi. Boleh? Boleh atau boleh? Sebentar. Sebentar. Tapi saya minta bantuan volunteer. Di sini ada Sunrise sama Ina maju ke depan tolong. Sunrise sama Ina volunteer. Baik, saya Ina itu sekarang sudah seperti ini. Berapa anak kamu? Hah? 2. Wah, dulu misinar saya. Jadi kesimpulannya saya tambah tua. Kamu jangan bisa suami istri kok bisa. Oke, ya, Sunrise merah ya. Bukan PDIP tapi merah. Bukan Golkar. Saya bukan nasi. Baik, sekarang kalian bertiga membuat simpul seperti ini. Bisa ya? Ini gampang. Ini permainan anak-anak. Saya nggak bisa nih. Gimana sampai saya jadi wartawan? Oke, ya. Jatuh. Nah, ini harus sampai situ. Ya, oke. Kuat ya. Sunrise itu namanya boros Sunrise. Nah, lebih tinggal. Sunrise itu boros. Dari mana? Udah. Ya, sini. Oke. Baik. Saudara-saudara terkasih, ada berapa lingkaran? 3. Kuat ya, udah kuat. Ada 3 lingkaran. Tapi menggambarkan Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa betul seperti ini. Saya hanya memberi ilustrasi. Amin. Oke. Ya, makasih. Ayo belajar. Jangan semangat dulu. Baik, Sunrise semangat ya. Tadi ada berapa lingkaran? Nah, pertanyaan saya kepada Sunrise, kalau hidup suami istri mau baik, mau rukun, damai dan segala macam itu kan gambaran kerukunan itu kan Allah Bapa, itu kan Allah Kudus. Itu damai. Dalam keluarga apa yang demikian? Gimana gambaran kerukunan menurut Sunrise? Jadi rukun menurut Sunrise itu gimana? Sebentar, saling mencintai. Kemudian saling kerjasama betul, saling bergandeng tangan betul. Nah, tadi ada berapa lingkaran? Bersatu atau terpisah? Tadi ada berapa lingkaran? 3. Bersatu atau terpisah? Terpisah. Terus kami. Tepuk tangan, terima kasih. Nanti upahnya nanti ya. Kok bisa demikian? Pesulap. Mau sulap lagi? Ini bisa pesulap. Baik, saudara-saudara yang terkasih, cerita atau ajaran mengenai Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus itu sering dipertanyakan orang. Kok bisa orang Kristen, orang Katolik atau mereka menyebutnya orang Nasrani itu punya Allah kok 3 gitu loh. Saya mau tanya, Allah Anda itu 1 atau 3 sih? 1. 3 atau 1? 1. Tapi kok gimana menjelaskannya? Allah Bapa, Allah Roh. Saya belajar ini 2 semester. Makanya Pastor Wanto, Pastor Edwin, Pastor Dios 2 semester hanya belajar ini. Dan sampai lulus saya juga tidak ngerti, saudara-saudara. Loh, tunggu sabar roh. Berarti roh ini goblok. Enggak goblok, cuma sedikit kacau. Enggak juga. Saya hanya beritahu, kalau hanya mengutak arti pakai otak, memang susah dimengerti. Tapi untuk memahami Tuhan, bahkan Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologica, Summa tertinggi, Fides Quaes Intellectum, dengan intelek yang mendalam kita memahami Tuhan. Tetapi konteksnya, soalnya, problematik adalah bukan kita hanya menelaah kok bisa. Ini bukan masalah kok bisa, tapi masalah percaya atau tidak. Karena kalau kita mengucapkan doa aku percaya, nanti setelah khotbah doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Hello, semua agama pun percaya bahwa Allah Bapa. Maka saudara-saudara musik, Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, Allahu
Allah. Kalau bisa saja Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Bisa. Amin. Amin. Jangan protes. Ya, serius saudara yang terkasih. Wujud pribadi yang terkasih adalah Allah Bapa. Wujud pribadi yang berkorban untuk menyelamatkan manusia adalah Allah Putra. Wujud pribadi yang selalu menguatkan kita, membimbing kita adalah Allah Roh Kudus. So, jadi pada saat Anda membuat tanda salib, kita buat tanda salib sama-sama. 1, 2, 3. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada saat itu, saudara-saudara, kita diingatkan, disadarkan mengenai pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Jadi daripada berkutat memikirkan hal itu, mengapa kita tidak percaya dan kemudian mewujudkan persatuan yang dikatakan Sankes tadi, penuh cinta tadi dalam hidup, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam tempat kerja. Bukan masalah mengotak-atik, kita percaya dan secara iman, bahkan secara knowledge, pengetahuan itu benar. Dan tapi yang terutama, terpenting adalah melaksanakan, menjalankan, menerapkan, mewujud nyatakan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup sehari-hari. Itu yang penting. Amin. Salah satu contohnya manusia itu tidak pelit. Setuju? Kalau pelit kok, pelit itu pelit, ya betul. Saya ini bukan suster di sini, suster di tempat lain. Suatu hari kan saya, mohon maaf saya kalau ngomong sesuatu bukan kotor ya. Amin. Oh, jorok tidak. Suatu hari itu saya jalan-jalan dengan 4 seorang suster jadi berlima. Lagi jalan itu, di depan kami ini, mohon maaf bukan jorok. Ada tai kebo besar, kayak roti tadi, tai kebo. Tahu kan, pernah lihat tai kebo? Pernah lihat? Bu Sinta pernah lihat? Tai kebo? Belum pernah. Yanti pernah lihat? Suster Loisa pernah lihat tai kebo? Bayangkan. Kan kami kaget kok, ada tai kebo besar kok. Saya tanya ke susternya. Bukan suster di sini, suster di belakang. Saya sebut suster X. Nanti dia ngomong, suster, ada tai kebo. Ya. Bagaimana kalau kita bagi 2? Susternya langsung bilang, Romo ini nggak mau. Saya bilang, suster nggak mau. Nih, roti ini roti lagi. Tai kebo ini dibagi 2, nggak mau. Saya bilang, suster ini pelit, ambil aja sini. Tai kebo aja pelit sudah. Lalu kan saya tanya, susternya ada tai kebo, mau nggak dibagi 2? Susternya bilang nggak mau. Itu kan pelit loh. Saya bilang, diambil semua. Tai kebo aja pelit. Baru tai kebo belum soal duit. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini ilustrasi. Amin. Nah, gambaran seperti tadi, kehidupan Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kerjasama. Dalam kasih Allah tidak ada luka dalam yang tidak bisa diobati. Tidak ada sakit yang tersingkir yang tidak bisa diraih, yang tak terabaikan. Semuanya diperhatikan. Dalam kasih Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tapi persoalannya, pertanyaannya, apakah saya sungguh percaya dan menerapkan kasih Allah itu dalam hidup? Yang saya tahu tidak mudah. Why? Mengapa? Karena manusia punya ego, punya kecemburuan, keiri hatian, tidak senang orang lain itu berhasil. Tidak mau, itu dasar manusia. Seperti Kain cemburu dengan Habel. Kecemburuan itu sudah ada dari sononya. Betul atau betul? Alah, bukan Anda enggak ngomong aja. Anda nggak mengatakan aja. Coba kalau seperti Pinocchio yang dibilang kalau bohong hidungnya tambah panjang. Coba kalau Anda tidak jujur, kuping Anda tambah besar. Bayangkan. Kelihatan semua satu gereja, termasuk romonya kupingnya besar. Coba kalau fisik itu menunjukkan kebobrokan manusia. Coba contohnya gini, lihat Tuhan bilang, manusia hidungnya bertambah panjang,
kalau dia bohong, kalau dia iri hati, kalau dia cemburu, kalau dia marah, semuanya begini semua. Kayak saudara-saudara. Betul atau betul? Betul. Anda tidak bisa bohongi saya. Karena itu penyakit dasar manusia, saudara-saudara terkasih. Terus bahasa Jawanya dari sononya, misalnya dari sononya. Gak mau orang berhasil, gak mau orang lebih hebat, gak mau. Percaya dengan saya? Enggak ngomong, bohong aja kan Anda belum mampu, kalau udah mampu gak mau. Makanya ada istilah kompetitor, persaingan itu keras, persaingan. Kalau perlu cinta ditolak, dukun bertindak. Dagangan 13 dukun menyebarkan tanah kuburan. Pernah kelihatannya saya didukunkan. Itu kenapa? Toko saya dilewati, orang nggak lewat toko saya. Nah, terus nggak tahu. Nah, terus saya lihat, saya datang. Coba saya ke toko, ya jelas kelihatan. Mau tirainya panjang nggak tahu. Ya jelas kelihatan, salah. Nggak toko seperti itu saya bilang. Iya, saudara-saudara yang terkasih. Ya, yang saya mau katakan, jangan kita mudah susun, saudara-saudara kita mesti bilang. Artinya mudah percaya begini. Yang saya beritahu kepada Anda, pada saat hati Anda terbuka oleh kasih Allah. Buka. Makanya adalah katakan, buka hati, Tuhan mau masih dibuka. Buka hatimu untuk merasakan kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam hidup. Dan praktekkan seberat apapun, sesulit apapun. Saya pun sebagai roh terus berjuang. Untuk rendah hati itu susah. Saya beritahu, untuk rendah hati itu susah, saudara-saudara terkasih. Karena sakit, saudara-saudara. Diperlakukan tidak adil, tidak dipercaya, dan itu sakit. Tapi saudara-saudara terkasih, pada saat kita menerima itu dengan ikhlas dan kita bawa dalam persembahan kepada Tuhan, wow, inilah indahnya. Perhatikan itu dalam hidup, laksanakan itu dalam hidup, semua akan menjadi indah, saudara-saudara kasih. Sakit ya, menderita ya, terabaikan ya. Saya sebut semua ya, apa lagi? Iya, tapi satu hal, kalau itu menjadi persembahan yang kudus untuk Tuhan. Makanya tahu lagu kan, gue gak nyanyi, Istana Cinta. Bisa kan nyanyi? Gue bisa apa nggak? Coba nyanyi, Istana Cinta. Renungkan bebek. Bisa nggak? Ini anaknya Pak Mega ini cakit. Jadi kan aku Istana Cinta. Ya semua ikut nyanyi. 1, 2, 3. Ya, renungkan. Sambil pejamkan mata. Itu Anda, itu saya dalam lagu itu. Siap ya? Korban tuh suaranya keras. Siap. Pejamkan mata. Aku dilihat. Siapakah aku di hadapan Tuhan? Lihat, Allah Bapa Putra Roh cintanya dicurahkan. Hatiku bagimu Tuhan. Cinta Tuhan setia untuk kita. Allah Bapa Putra Roh Kudus. Perhatikan. Kita tidak pantas. Karena apa? Banyak dosamu-dosaku. Tapi lihat. Perhatikan. Lihat. Kita berteriak kepada Tuhan agar pantas. Kita punya kelemahan, iri hati, cemburu, marah. Tapi
semua tidak layak karena dosa yang saya katakan tadi, iri hati, marah, cemburu, emosi dan lain sebagainya, dibersihkan pada saat kita mengatakan ampuni aku Tuhan, agar aku layak menjadi istana cinta. Indah ya saudara-saudara terkasih, menjadi istana cinta Tuhan. Anda merasakan kasih Allah Bapa kepada Roh Kudus. Tadi dua bacaan pertama dari Keluaran dan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus juga mengajarkan kita untuk hidup dalam damai. Mereka yang bisa merasakan kasih Allah Tritunggal, mereka hidup dalam damai. Ukurannya, kriterianya adalah damai. Bertanyalah pada dirimu, ada damai atau tidak? Mungkin nggak punya uang, mungkin banyak utang, mungkin sakit, mungkin terbaring di ICU, mungkin anak-anak kemudian dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang ada dalam diri manusia. Tapi apakah Anda percaya pada Tuhan atau tidak? Ini problem. Kalau orang percaya, seberat apapun kesulitanmu, seberat apapun musibah yang terjadi. Tapi kalau orang percaya pada Tuhan, ada damai. Amin. Ini saja intinya Al-Bapa kita. Ikuti saya. Satu. Nanti kalau keluar gereja, jadi sebelum kan biasanya salaman kan? Coba, misalnya Yanti dengan sebelahnya salaman. Ada dulu. Malu. Kenapa kita harus malu? Kenapa malu? Kan orangnya pasti akan tahu. Nah, tertawa itu kan sehat, saudara-saudara terkasih, daripada keluar dari puncak. Saya sering lihat, makanya kan Pastor Rudolf kalau habis bisa langsung ke sana. Selamat pagi, betul tidak? Senyum, saya senyum, tapi ada yang sakit. Kamu ini kenapa sih sakit gigi kan? Masa keluar dari gereja kan suka cita, tau bener nggak? Masa keluar dari gereja serius ini, terutama bapak-bapak, nggak tahu sakit perut atau sakit gigi bapak-bapak ini. Masa keluar pagi Pak, what happened with your mouth, your tongue? You have problem in your life, maybe. Mungkin punya masalah dalam hidup, gitu loh. Tersenyum Pak, tersenyum Bu, itu obat gratis, nggak perlu skincare, nggak perlu masuk ke salon, sudah glowing. Iya, lihat Pastor dulu sini, tambah hitam. Saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau katakan adalah keindahan hidup itu, sukacita itu berawal dari dirimu, dari diriku yang membawa damai Tuhan. Makanya kan dulu waktu salam kan ada bawa damai bagimu, asik ya. Bawa damai bagimu. Sekarang jarang dinyanyi, nggak tahu kenapa. Romo-romo bagian itu begini aneh-aneh. Lagu bagus kok bilang kan. Bawa damai bagimu. Coba bayangkan. Besok ini kan tanggal muda toh, suami datang bawa gaji, istri pasti nyanyi bawa damai. Suami jawab, gua yang tak. Iya, coba suami-suami. Ini geger datang kepada istrinya bawa bingkisan, pasti istrinya mengatakan bawa damai. Geger mengatakan bayar utang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hidup itu indah. Tetapi Anda yang mewujudkan dalam hidup itu. Untuk menutup renungan ini, kita semakin menyadari kita bicara Allah Bapa, bukan Roh Kudus, bukan hanya secara intelek, pengetahuan, tapi secara iman dan aku percaya. Karena di balik atau di dalam Allah Bapa, bukan Roh Kudus, itulah ada ungkapan kasih yang mendalam. Dan sebagai pribadi yang percaya pada Allah Bapa, bukan Roh Kudus, kita terapkan dalam hidup, dalam komunitas, dalam keluarga kita. Meskipun itu berat, meskipun itu sulit, meskipun terkadang tidak adil dan lain sebagainya, terkadang tidak adil dan lain sebagainya, tetap bukan tugas Anda menghakimi, bukan tugas Anda protes. Tugas Anda adalah mewujudkan kasih Allah Tritunggal itu dalam hidup. Amin. Tugas Anda mewujudkan kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam hidup. Amin. Jawab 1, 2, 3.
Jadi sebelum selamat, 100 kali nggak bisa bukan. Kalau saya setiap ketemu terakhir biasanya yang itu kolektor gitu. Bu Rini dan teman-temannya. Terakhir saya salaman dengan Bu Rini. Gak bayangkan, saya kan sudah banyak. Tapi Tuhan memberkati Anda, Tuhan menyayangi Anda. Amin. Mari kita berdiri menentukan iman, kepercayaan kita. Aku